kenapa kok desa wisata itu menjadi salah satu ikon penting di dalam upaya proses pemulihan ekonomi nasional di level desa, karena desa wisata itu modal awalnya ya cukup besar. Tapi dalam perjalanannya, bicara perawatan, apalagi kalau wisata alam, itu relatif yang penting bersih. Itu udah suka. Karena alam itu nggak terlalu sulit untuk dikelola. Yang penting bersih. Makanya kunci untuk disukai, didatangi untuk desa-desa wisata itu pasti kebersihan. Kalau lingkungannya bersih, kemudian toiletnya bersih, sajian makanan warung-warungnya bersih, yang jualan bersih, pengelola BUMDes atau desa wisatanya bersih-bersih, saya yakin itu pasti akan banyak menarik wisatawan untuk kembali. Dan kuncinya, apakah orang yang pernah berkunjung ke desa wisata kita kemudian suatu saat berkunjung lagi atau tidak. Ini juga menjadi ukuran-ukuran penting di dalam melihat apakah desa wisata kita itu memiliki daya tarik. Namun demikian, Bapak Ibu dan sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan, ada satu hal yang tidak bisa dipungkiri, bahwa segala sesuatu, apapun tampilannya, betapapun cantiknya, tapi kalau tidak dikenali, tidak diketahui oleh orang banyak, ya pasti tidak akan ada orang yang tertarik untuk datang. Apalagi kok desa wisata. Gadis desa yang cantik pun, contoh aja. Kalau ada gadis desa yang cantik, secantik artis Bollywood, tapi kalau tidak ada orang tahu, ya nggak akan ada kemudian orang ngomong cantik. Orang ngomong cantik itu karena tahu. Semakin banyak orang tahu, karena memang kondisinya cantik, maka semakin banyak orang yang ngomong cantik. Semakin banyak orang yang ngomong cantik, orang lain akan tertarik untuk melihat, benar nggak sih? Cantik apa enggak sih? Nah, jadi diketahui itu menjadi syarat utama untuk bisa didatangi oleh para pihak yang memang tertarik untuk datang, tetapi tentu diawali dengan diketahui, dikenali. Nah, kalau dikenal aja enggak, ya jangan berharap kemudian ada orang datang. Nah, inilah Bapak Ibu dan sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan, kenapa kemudian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam upaya membantu dan mendukung program pemulihan ekonomi nasional di level desa melalui desa wisata, kita menggelar kegiatan yang namanya promosi desa wisata, yang hari ini tahun 2022 ini diawali dengan model memperbanyak like di aplikasi yang sudah disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Semua desa wisata yang di bawah pengelolaan BUMDesa atau BUMDesa bersama punya hak untuk masuk di aplikasi itu. Bahkan kita sarankan, karena memang aplikasi itu dibikin, aplikasi itu diciptakan untuk memfasilitasi, untuk memberikan ruang promosi yang cukup, untuk menginformasikan kepada khalayak ramai bahwa di satu titik di tempat itu ada yang namanya desa wisata. Kalau orang buka Traveloka untuk cari hotel, cari tiket penerbangan, cari tiket kereta api, itu dimanapun dia berada, dia membuka Traveloka untuk cari hotel terdekat, dia akan nemu. Nah, prinsip dari Desa Wisata Nusantara, aplikasi Desa Wisata Nusantara ya seperti itu. Dimanapun kita berada, dan ketika kita ingin tahu di mana sih letak desa wisata terdekat tempat kita berada, maka
referensi yang paling cepat dan mudah adalah aplikasi Desa Wisata Nusantara. Nah, disinilah kenapa kemudian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memberikan fasilitas itu. Dan ini gratis. Urusan bagaimana pembayaran, urusan bagaimana pemesanan kamar, kalau misalnya ada balkon desnya dan seterusnya, itu langsung berkomunikasi dengan desa wisata masing-masing. Ini bedanya Traveloka dengan aplikasi yang disediakan Kementerian Desa yang kita sebut Desa Wisata Nusantara. Kalau Traveloka kan transaksinya lewat Traveloka. Kalau tiket.com transaksinya juga lewat itu. Tapi kalau Desa Wisata Nusantara, segala sesuatu yang terkait dengan transaksi langsung dengan pihak yang terkait. Dengan demikian maka masing-masing desa wisata bisa mengelola dengan maksimal apa yang menjadi hak-haknya, apa yang menjadi potensinya. Nah, Bapak Ibu dan sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan, kenapa kemudian juga tahun 2022 ini kita pakai model aplikasi? Model aplikasi itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, dan sekarang terbukti. Awal-awal dulu saya mendapat laporan, itu banyak yang agak kurang sepakat dengan aplikasi, model aplikasi. Lomba kok like. Nanti yang warganya banyak tentu akan jadi pemenang. Tentu nanti akan didominasi oleh desa wisata yang ada di Jawa. Nah, waktu itu saya jelaskan, tidak mungkin itu terjadi. Karena apa? Karena kita pakai aplikasi. Aplikasi itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dimanapun dia berada, dia bisa melakukan itu. Nah, ternyata terbukti betul, justru pemenang utama, peringkat pertama yang mendapatkan like terbanyak di lomba periode pertama justru tidak dimenangkan dari Pulau Jawa, malah dimenangkan dari Buton Selatan. Sulawesi Tenggara. Dari Sulawesi Tenggara. Nah, ini bukti bahwa model IT sekarang memang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Meskipun jumlah penduduk warganya banyak, tapi kalau tidak mendukung ya tidak akan bisa mendapatkan like banyak. Nah, oleh karena itulah, karena ini memang sudah diprogramkan dan dirancang dengan baik, dan sejak awal memang dirancang untuk dilakukan dalam 2 fase, yaitu fase pertama Januari sampai dengan Juni, kalau tidak salah ya, Juni, kemudian fase kedua dimulai dari Juli sampai dengan Desember. Nah, silakan dimanfaatkan betul fasilitas yang disediakan oleh Kementerian Desa ini supaya desa-desa wisata kita betul-betul mendapatkan atau dikenali sebanyak mungkin orang, dan semakin banyak orang yang mengatakan desa itu cantik, desa wisata itu bagus, maka semakin banyak orang yang akan penasaran. Kalau banyak orang penasaran, maka saya yakin orang akan berbondong-bondong datang ke desa wisata sampean semua. Nah, tapi catatannya tetap kembali yang saya sampaikan tadi, kebersihan. Sudah, kalau kebersihannya dijaga betul, sudahlah, saya yakin pasti itu menjadi kunci utama orang tertarik untuk datang kembali. Tapi kalau desa wisatanya meskipun cantik alamnya, fasilitasnya bagus, ternyata kotor, kamar mandinya kotor, toiletnya kotor, tempat makannya kotor, banyak sampah, kolam renangnya banyak sampah, taman-taman wisatanya juga nggak bersih, saya yakin. Sudahlah, mungkin orang-orang akan bilang cukup sekali aku datang ke desa wisata ini, meskipun bagus tapi kotor. Tapi kalau bersih, katakan belum terlalu bagus, yang penting alam. Alam itu tidak akan pernah menjadikan orang jenuh. Alam itu selalu memberikan yang terbaik buat kita. Apalagi kalau alam itu dikelola dengan bagus. Sawah ladang saja bisa jadi wisata yang menarik kalau dikelola dengan baik. Padahal sawah ladang itu ya biasa-biasa saja. Ya padi, ada orang menanam, ada orang panen, ada orang membersihkan rumput, ada orang mengairi dan lain-lain. Itu hal yang biasa-biasa saja sebenarnya. Tiap hari kita menemukan itu. Tetapi kalau kemudian dikelola dengan baik, dengan pelayanan yang baik,
Nah, maka orang akan tertarik. Yang kedua, teman-teman sekalian yang saya banggakan, selain kebersihan, kunci untuk pengelolaan desa wisata adalah keramah tamahan. Nah, ini jangan sampai warga masyarakat di sekitar desa wisata ketika ada tamu yang datang berkunjung, kemudian wajahnya cemberut semua, sudah pasti saya jamin mereka tidak akan kembali lagi. Nah, ini harus belajar senyum dengan siapapun, dimanapun. Yang penting jangan senyum-senyum sendiri. Itu akan jadi kurang akan menimbulkan tanda tanya besar. Tetapi senyum, tampilannya selalu senyum, posisi bibir selalu naik ke atas, kiri kanannya. Nah, itu pasti orang lain akan suka. Saya senang ke desa wisata itu. Kenapa? Warganya ramah-ramah. Meskipun saya baru pertama kali, tapi seakan-akan saya ini sudah pernah datang ke sana. Nah, ini juga kata kunci penting di dalam pengelolaan desa wisata. Nah, ke depan setelah ini dengan model lomba desa wisata tahun 2022, tentu nanti di tahun 2023 kita juga akan terus melakukan model lomba desa wisata, tentu dengan cara yang berbeda, dengan pendekatan yang berbeda, tetapi tetap berbasis pada desa wisata yang hari ini mendapatkan perhatian dari media sosial. Yaitu tadi, desa wisata yang like-nya banyak, desa wisata yang keramah tamahannya tinggi, desa wisata yang kebersihannya terjamin, itu akan menjadi prioritas utama kita di dalam melakukan lomba desa wisata di tahun 2023. Nah, pada fase kedua lomba promosi desa wisata ini, saya harapkan betul-betul dimanfaatkan. Dan ini hanya untuk desa wisata yang dikelola BUMDesa atau BUMDesa bersama. Karena desa wisata yang tidak dikelola BUMDesa atau tidak dimiliki oleh BUMDesa atau BUMDesa bersama tidak boleh masuk di dalam aplikasi Desa Wisata Nusantara. Kalau ada pertanyaan, tempat saya ada desa wisata, tapi kerjasama antara BUMDesa atau BUMDesa bersama dengan pihak ketiga. Tidak apa-apa, boleh. Yang penting ada label, ada milik desa BUMDesa atau BUMDesa bersama, boleh masuk di dalam aplikasi Desa Wisata Nusantara. Terakhir, Bapak Ibu dan sahabat-sahabat sekalian, saya instruksikan kepada seluruh tenaga pendamping profesional di semua level untuk mengkonsolidasi desa-desa wisata di wilayahnya yang belum masuk aplikasi untuk segera dikonsolidasi agar bisa segera masuk aplikasi Desa Wisata Nusantara. Ini catatan penting bagi para tenaga pendamping profesional dan akan menjadi salah satu ukuran kinerja. Karena pada hakikatnya sudah tadi disampaikan oleh Pak Dirjen, sekitar 5.000 desa wisata yang ada di Indonesia yang dikelola oleh BUMDesa dan BUMDesa bersama, tapi saat ini baru yang masuk 1.400 sekian. Nah, periode kedua ini harus semakin diperbanyak dan saya instruksikan kepada tenaga pendamping profesional untuk mengkonsolidasikan wilayah kerja masing-masing. Saya menghimbau kepada Bapak Bupati, Bapak Wali Kota, Bapak Ibu Bupati, Bapak Ibu Wali Kota untuk memberikan dukungan kepada desa-desa yang memiliki dan mengelola desa wisata, karena saya yakin Bapak Ibu sekalian, para Bupati, Wali Kota, desa wisata memberikan kontribusi signifikan bagi upaya pemulihan ekonomi nasional di level desa. Kalau desa-desa di wilayah Bapak Ibu Bupati dan Wali Kota banyak yang ekonominya pulih, itu berarti tingkat pemulihan ekonomi di level kabupaten juga pasti akan mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Paling akhir, saya ingin sampaikan pesan yang senantiasa disampaikan oleh Bapak Presiden. Hari ini kita harus betul-betul mengantisipasi dan melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Desa-desa tidak boleh menghadapi masalah ketahanan pangan.
Seluruh warga desa harus mendapatkan jaminan keamanan dan kenyamanan bahwa urusan pangan tidak akan ada masalah sampai kapanpun meskipun dunia menghadapi krisis pangan. Kuncinya apa? Kuncinya memanfaatkan dana desa semaksimal mungkin untuk program-program ketahanan pangan, program-program produktif yang terkait dengan pangan.